Selamat datang di Kreatif Channel ya. Ini adalah alat untuk jualan voucher internet berbasis STB Open WRT atau GSM ya. Jadi bukan pakai fiber optik. Nah, ini adalah pesanan dari customer saya di Shopee, yaitu Mas Untung dari jalur 14 Palembang. Jadi kemarin itu kalau teman-teman ngikutin perkembangan channel Kreatif, aku udah cerita kalau ini STB dan mikrotik dan router ini punya Mas Untung, minta disettingin bikin voucheran. Nah, ini udah selesai ya. Jadi di video kali ini saya akan coba untuk bikin video cara menggunakannya, terutama cara merangkainya ya. Jadi ini ada pot-potnya, nanti aku jelasin ini kemana 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 kayak gitu ya. Nah, kalau kalian juga nonton videoku sebelumnya, saya ada nyeting router access point Orbit Star 2, itu semuanya untuk merujuk ke video ini. Jadi ada kaitannya dengan video kali ini kayak gitu ya. Jadi biasanya aku bikin video itu nggak asal bikin, tetapi karena memang akan ada tujuan utamanya, ya ini untuk voucheran kayak gitu. Dan sekedar informasi, kalau misal teman-teman sampai hari ini ada yang banyak bilang katanya beli STB Open WRT, VPN dari Kreatif semuanya mahal-mahal ya kayak gitu ya. Saya hanya memberikan informasi kalau STB Open WRT yang dijual dari Kreatif itu sebenarnya nggak cuma jual ya, tapi juga ada tutorialnya, dibantu dari adminnya kayak gitu. Salah satunya kayak video kali ini jasa setting mikrotik juga dibikinin video tutorial cara menggunainnya kayak gitulah pokoknya. Jadi intinya nggak cuma disettingin, nggak cuma jualan alat, tapi juga di situ dibikinin video secara jelas dan detail dan diupload di YouTube, dan tutorialnya itu nggak bisu. Tahu kan tutorial bisu? Tutorial bisu itu yang cuma ya kayak gitu. Nah, ini videonya aku bikin pokoknya secara detail, secara jelas ya. Harapannya nanti Mas Untung itu nonton video ini bisa ngikutin secara gampang. Jadi tinggal pasang-pasang-pasang udah bisa kayak gitu. Nah, saya akan jelaskan dulu di sini itu menggunakan Mikrotik RB941 ya. Mikrotik pemula ya. Saya juga pakai ini di rumah ada. Nah, ini sistemnya adalah setengah tunnel, setengah reguler. Saya jelasin setengah tunnel, setengah reguler. Jadi jujur aja, ini voucherannya pakai tunneling, pakai kartu apa bang? Ya udah nggak saya perlu jelasin lah. Pokoknya ada untuk tunneling. Jadi nanti untuk koneksi utama dari STB pakai modem Orbit Max misalnya. Kemudian untuk Orbit Star 2 ini tidak pakai tunneling, tetapi ini hanya difungsikan untuk modem game. Jadi settingan di dalam mikrotik ini itu ada dua inti. Yang pertama pisah trafik pakai port game, yang kedua itu voucheran. Jelas ya, di sini itu tidak ada campur tangan kabel fiber optik atau kita langganan internet fiber, itu nggak ada. Full pakai GSM, setengah pakai tunnel untuk koneksi utama, pakai kuota reguler biasa buat koneksi game. Jadi katanya ini mau dipakai untuk voucheran dan banyak anak-anak di situ yang main game, jadi perlu pisah trafik kayak gitu. Nah, untuk cara ngerangkainya saya akan jelaskan secepat mungkin, sedetail mungkin tapi ya. Jadi intinya video ini harapannya tidak bertele-tele lah. Jadi enjoy aja ya teman-teman nonton, dan nggak aku skip-skip lah, skip-skipnya minim banget ini. Oke, jadi aku akan jelasin dulu untuk topologi atau alat-alatnya, dan sebelumnya saya akan kenalin dulu untuk mikrotiknya. Jadi untuk mikrotik di bagian ETH1 ini saya setting untuk ke STB. Jadi yang nomor satu ini nanti dari STB, yang nomor dua ini dari modem Orbit Star 2 atau modem game. Yang nomor tiga ini untuk ke access point voucheran. Dan yang nomor 4 juga ke access point tapi yang bukan voucheran. Jadi kalau yang 3 itu disetting untuk voucheran, yang 4 bukan. Jadi misalnya yang 4 ini buat dipakai di rumah, jadi kita nggak perlu voucheran kan, pakai yang nomor 4. Tapi kalau kita butuh voucheran, pakainya yang nomor 3. Jadi udah jelas ya, ini fungsinya beda-beda semua. Nah, untuk port ETH1 itu alamatnya itu STB standar, jadi 192.168.11 IP-nya. Kemudian yang nomor 2 itu IP-nya 192.168.61. Kenapa bukan 81? Jadi ini diganti 61 ya, bukan 81, 61. Sedangkan yang 81 ini Orbit Max 81. Kenapa? Karena kan nanti Orbit Max masuk ke sini itu pakainya IP 81 dan ini 61. Jadi nanti keduanya bisa di remote masing-masing. Kalau misal modemnya sama,
nanti di remote malah bentrok ya, jadi nggak bisa ya. Nanti aku jelasin juga nanti ya di pemasangannya. Nah, untuk pertama yang dipasang kayak gini dulu ya. Gimana ya, sabar ya, jadi ini agak panjang mungkin videonya. Jadi STB itu dicolokin ke sini ya, kayak gini ya, kemudian masuk ke ETH1 ya, dari STB masuk ke ETH1, ingat ke ETH1 kayak gini, jelas ya, dari STB masuk ke ETH1. Kemudian dari Orbit Mac ya, lupa ya, bebas ya, ini cuma sebagai contoh modelnya Orbit Mac Mas Untung ya. Orbit Mac itu yang dipakai itu pot paling atas ya, yang LAN, jangan LAN atau WAN, tapi yang LAN paling atas. Nah, kayak gini ya. Nah, ini dibantu dengan UTL. UTL-nya masuk ke STB. Nah, ini kan biasa ya, kayak gini ya. Ini bisa diganti dengan modem stick sih. Ini kalau misal teman-teman pakai modem E3372 juga bisa kayak gini. Misal ya, ini sebagai contoh. Nah, kayak gini juga bisa. Intinya dari STB masuknya di ETH1 ya. Nah, terima kan ini aku pakai Orbit Mac aja. Kayak gini ya. Tuh. Ya kayak gini lah ya. Dari STB masuk ke ETH1. Dari Orbit Mac ini masuk ke STB. Udah jelas. Nah, kemudian untuk yang kedua itu Orbit Star 2. Orbit Star 2 itu kita colokin ke sini. Kenapa modem game wajib pakai Orbit Star 2? Karena modem game kalau pakai Orbit Star 2 itu ada frekuensi 900. Jadi nanti kalau untuk main game bagusnya ada di frekuensi 900 ya. Dan juga kalau Orbit Star 2 itu bisa langsung masuk mikrotik karena potnya RJ45. Jadi disarankan kalau mau pakai modem game itu pakainya Orbit Star 2. Biar langsung nancep ke mikrotik. Nah, di mikrotik itu di ETH2 ya. ETH2 kayak gini. Maaf ya, videonya berantakan ini. Beneran, tapi harapannya moga-moga paham lah. Kayak gini ya. Jadi ini masuk ke ETH2. Kalau misal ini modemnya kan modem yang USB kayak gini kan bingung kan mau masuk mikrotik lewat mana, gak ada USB-nya. Jadi pakai modem yang kayak gini ya harus. Kalau intinya kalau langsung dari modem ke mikrotik itu delaynya kecil, hampir nggak ada delay malah. Nah, kemudian yang terakhir itu di ETH3 ini ya, ETH3 mikrotik ya, kita tancepin ke sini. Nah, kita masukin ke router, bebas mau yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, bebas. Kan udah aku jelasin di video sebelumnya. Jadi bebas, silahkan yang mana. Nah, kayak gini ya. Jadi kayak gini doang. Oke. Nah, udah jelas ya. Jadi kayak gini topologinya. Nah, ini yang terakhir ini kan masih kosong ya. Ini misalnya Mas Untung nanti mau dipakai untuk akses poin pribadi boleh. Jadi ini tancepin ada ke router untuk akses poin non voucher. Jadi yang voucher ini kan ini non voucher ya, jelas ya. Nah, aku kasih penjelasan dulu ya Mas Untung ya. Jadi untuk STB, alamat IP STB-nya itu wajib 192.168.11 itu wajib Mas. Kemudian untuk Orbit Star 2 itu wajib diganti IP. Tutorialnya udah ada di video sebelumnya, yang ini nonton ya. Nah, IP-nya wajib diganti. Kenapa? Supaya nggak bentrok sama IP ini. Jadi ini wajib diganti. Lagian juga kalau nggak diganti nggak bisa, soalnya mikrotiknya udah disetting pakai IP 192.168.61 untuk modem ini. Jadi ini wajib diganti Mas Untung. Kalau yang ini nggak perlu disetting lagi karena udah aku setting dari sini. Jadi nanti Mas Untung di rumah itu yang perlu nyeting mandiri itu yang ininya aja. Kayaknya kalau modem ini sama STB itu kayaknya udah standar, nggak perlu disetting. Jadi cukup Orbit Star 2 ya. Jadi jelas ya, video sebelumnya itu karena memang dipakai untuk merujuk ke video ini. Jadi ya komplit lah, saya bikinin sekomplit mungkin, sedetail mungkin. Jadi ini nyetingnya lama ya, kemarin ada 1 minggu lebih malah ya.
karena keterbatasan waktu dan juga saya bikinin video sedetail-detailnya kayak gitu. Ya nanti aku tulis di deskripsi lah ya pokoknya ya Mas ya. Untuk masalah IP-nya nanti bisa disesuaikan. Jadi cuma nyating IP lah. Karena kan kebetulan modemnya nggak dikirim ke sini. Kalau modemnya kemarin dikirim ke sini ya sekalian aku settingin kayak gitu ya. Nah untuk selanjutnya kita akan tes ya. Dan ini tadi udah dites sih sebenarnya. Cuma di video kali ini untuk pembuktian kita tes juga. Nanti saya jelasin perbedaan IP ini dan IP ini kenapa harus beda kayak gitu ya. Oke, coloki dewek-dewek bro. Oke nyala ya, kayaknya nyala ya. Orbit nyala, nyala. HP, testing. Ya oke, jadi kita akan coba langsung tes wifi-nya. Ini udah dinyalain, udah nyala semua ya. Nah, ini routernya kemarin udah disetting namanya Adivanet. Nah, kita akan coba login. Sebelumnya kita ambil handphone Android. Nah, ini aku belum bikin kode voucher ya. Untuk cara bikin kode voucher udah ada tutorialnya di YouTubeku, nanti bisa dilihat. Ini hanya pakai kode voucher satu untuk adminnya aja, cuma buat testing ya. Untuk masalah voucher nanti bisa disetting sendiri sama Mas Untung, terserah mau dibikin berapa kayak gitu, udah ada tutorialnya. Nah ini aku udah sambungin ke wifi namanya Adivanet. Nah langsung ada tulisan sign in to network. Jadi beda HP beda karakter ya. Kadang ada yang nyambung wifi voucheran itu langsung dilempar ke halaman login ada. Kalau ini enggak ya, ini belum kelempar. Tetapi ada notif di sini sign in to wifi network. Nah beda-beda tiap HP pokoknya beda-beda. Nah kalau ada notif sign in to wifi network ya diklik aja. Nah, ini muncul halaman loginnya. Ini loginnya masih apa namanya masih basic banget. Jadi ini bisa diedit-edit nantinya. Nah, kita masuk pakai kode Adiva. Ini kode voucher yang aku bikin saat pertama kali untuk admin. Nah, bisa welcome. Tuh, langsung connected. Tanda serunya hilang langsung sama wifi-nya. Tadi kan ada apa? Ada tanda wifi ya. Nah sekarang udah bisa ya bro ya. Nih, weh langsung connect dong. Nah nanti untuk masalah voucher kecepatan dan lain-lain, untuk kecepatan internetnya dan lain-lain itu silakan diatur sendiri. Istilahnya diatur sendiri itu gimana? Jadi kan modem ini punya speed berapa ya? Dites aja kecepatan internetnya berapa. Nah nanti kalau dibikin voucheran itu bagusnya di limit di speed berapa. Jadi saranku kalau voucheran itu dikasih limit speed supaya nggak lemot. Jadi antara orang yang satu dan yang lainnya itu kecepatannya rata. Kalau di rumahku kan kalau orang voucheran itu nggak aku limit speednya karena memang kenceng. Kalau internet di sini itu kenceng banget sampai 100 Mbps. Jadi aku nggak limit karena ya biarin lah nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau misal yang internetnya nggak terlalu kenceng mending di limit. Jadi misalnya satu kode voucher dikasih limit speed 5 Mbps atau 2 Mbps terserah. Itu settingannya ada di Micmon. Nah, untuk cara nyeting bikin kode voucher dan lain-lain udah ada video tutorial di channelku. Nanti bisa dicek deskripsi ini. Ya, kayak gitu ya. Ini udah selesai. Udah fix lah, udah jadi lah. Mudah-mudahan lancar. Oh iya, lupa. Tadi belum testing ke web.
Pak ya, tadi belum jelasin kenapa IP ini harus beda. Mungkin kalau cuma perkataan teman-teman masih bingung, jadi langsung saya praktekin. Tadi lupa belum dipraktekin ya. Jadi ini kan aku udah connect ke WiFi routernya ini, udah masuk pakai voucheran juga ya. Dan udah connect internetnya ya. Connect internetnya udah connect tuh. Nah, aku jelasin apakah ini semuanya bisa di remote, bisa diakses pakai HP? Jawabannya bisa. Nah, yang pertama kita akan coba remote STB. Alamat STB itu masih standar 192.168.11 dan ternyata bisa ya bro ya. Itu STB udah bisa di remote. Oke, kita langsung ngeremote modem modem umum, koneksi umum, modem yang masuk ke STB. Nah, alamat modem untuk masuk ke STB itu 192.168.81. Ini adalah alamat modem standar pada umumnya. Biasanya kan kayak gini. Kita akses dan bisa. Jelas ya, bisa. Nah, nih kalau nggak percaya. Bisa ya, ini adalah modem umum Orbit Mac-nya. Oke, udah bisa. Kita akan ganti. Kita akan coba akses modem koneksi game. Tadi kan itu alamatnya 192.168.81, sedangkan ini 192.168.61. Makanya harus beda supaya di sini ngeremote-nya juga beda. Ya kalau sama nggak bisa. Nih ya udah jelas ya. Kita klik bisa juga kan. Nah, buka halaman web. Kita coba lihat. Dan ini udah dijamin nggak jumping-jumping buat main game. Settingannya udah jos lah. Karena aku sendiri pakai jadi berani jamin. Nih ya, ini modem Orbistar 2, oke. Jelas ya alamatnya 192.168.61 tuh. Kemudian untuk ini akses point. Kemarin kan udah aku tutorialkan cara nyetingnya. Dan kemarin aku saranin IP-nya harus satu segmen. Kayak gitu ya. Oke, kita akan coba akses alamat router. Alamatnya itu 80.80.84 kayak di video sebelumnya. Bisa juga ya karena kita udah bikin sedemikian rupa. Berarti intinya dalam topologi jaringan ini udah bener lah. Bisa ya. Jadi kayaknya sih nggak ada yang ketinggalan untuk settingan. Ini settingan simple. Settingan yang aku pakai sendiri di rumah, yaitu pisah trafik, inject dan non inject, terus voucheran. Kalau misal teman-teman ada yang minta settingin pisah trafik sosmed dan lain-lain yang jerimet pakai apa itu, aku nggak bisa, maaf ya, bukan keahlianku di situ. Aku hanya bisa nyeting sesimpel mungkin sesuai kebutuhan pada umumnya orang ya cukup koneksi umum sama game voucheran itu kan umum lah. Kalau yang jerimet sampai backup file lover dan lain-lain bisa, tapi terlalu rumit dan aku nggak mau nyetingin ya kayak gitu. Cuma kalau mau settingin kayak gini ya aku bisa. Tapi kalau kalian nggak mau minta settingin jasa dari Kreatif, ya kalian tinggal nonton video di Kreatif, udah dibikinin tutorial. Jadi di sini saya nggak kapitalis. Kalau kapitalis kan aku cuma nyedain jasa tapi nggak bikin tutor. Nah di sini saya juga bikin tutorial. Kalau teman-teman mau nyeting sendiri monggo. Kalau males ribet ya sini settingin kayak gitu. Jadi ada opsi. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngatain kreatif kapitalis dan lain-lain, iyalah kalau kapitalis ya udah nggak usah ada video tutorial, mending ya, mending aku jelas-jelas terang-terangan setting mikrotik dan nggak ada video tutorial kayak gitu aja sih. Itu udah jelas. Ya, jadi untuk pembahasan video kali ini cukuplah sampai di sini. Maaf kalau misal pembawaannya kurang jelas, belepotan, dan settingnya juga berantakan kayak gini karena saya juga masih belajar, masih pemula. Cuma harapanku dari video ini bisa dimengerti, bisa dipahami. Semoga nanti Mas Untung yang ngikutin video kali ini bisa paham dan semoga alatnya awet
kemudian juga apa namanya, eee menghasilkan rezeki pundi-pundi rupiah yang berkah barokah ya Mas Untung, amin. Ya jadi barangnya Mas Untung ini dan ini ya, ini cuma cuma buat contoh. Kenapa buat contoh? Karena saya tahu Mas Untung di sana itu pakai Orbit Max juga, terus punya Orbit Star 2 juga, makanya aku tutorialkannya persis kayak punyanya Mas Untung, kayak gitu ya. Ya oke lah, sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.